Babak 961 Pedang Kaisar Rian. Di rumah seperti taman, Si Feng mengikuti pelayan level 150 NPC ke de observasi rumah. Sebagai satu-satunya Grand Duke di Star Moon Kingdom, status Heartfield hanya di bawah Kings. Tentu saja, rumahnya yang menakjubkan. De observasi sangat menginspirasi. Tidak hanya melayang tinggi di udara, tetapi lift apungnya juga dibuat dari Seven Luminaries Crystals. Bahkan pemandangan atap Star Moon Restaurant tidak dapat dibandingkan dengan pemandangan dari de observasi ini. Selain itu, hanya istana dan rumah lelang bintang bulan yang lebih tinggi dari de observasi Grand Duke. Si Feng merasa seolah-olah dia berdiri di atas awan saat dia melihat keluar. Dia memiliki pandangan Star Moon City yang tidak terhalang. Angin sepoi-sepoi yang lembut menyentuh wajahnya menenangkannya. Meskipun mana density relatif normal, ia merasa benar-benar riang. Menikmati hidangan di sini akan menjadi lambang kemewahan. Di masa lalu, banyak persekutuan besar telah berusaha membangun de observasi serupa di kota mereka sendiri, tidak termasuk Sado. Namun, hanya setelah upaya itu orang menyadari betapa mahal itu. De apung membutuhkan bahan yang jauh lebih berharga. Meskipun mereka tidak selangka Seven Luminaries Crystals, floating stone jarang ada di seluruh domain dewa. Di pasar, batu apung seukuran kepalan tangan akan dijual seharga puluhan emas. Orang bisa membayangkan betapa biayanya untuk membangun sebuah de observasi seukuran lapangan basket. Membuat lift terapung yang diperlukan juga membutuhkan Seven Luminaries Crystals. Kristal-kristal itu adalah komponen inti dari ruang pikiran, dan para pemain lebih dari enggan berpisah dengannya. Sangat sedikit orang yang mampu menggunakannya untuk membuat lift yang mengambang. Selain itu, saat lift mengambang selesai, pemain lain kemungkinan akan berusaha untuk mencurinya. Di sebelah level 200, Grand Duke Tier 3 Heartfield berdiri seorang pria paruh baya dengan baju besi perak. Mantel putih telah disampirkan di punggung pria itu, dan pedang dengan hit bertatahkan permata tergantung di pinggangnya. Tanda emas, ilahi telah diukir pada sarung pedang, memberikan penampilan yang suci dan luar biasa. Melihat pedang yang berharga ini, Si Feng tidak ragu bahwa, ketika pria ini berjalan di jalan dengan pisau itu, dia menarik banyak perhatian. Pemain perempuan dan penggemar pedang yang tak terhitung jumlahnya akan melayang di sekitarnya seperti lalat. Anehnya, Si Feng mengenali pria ini. Nama pria itu adalah Rian Reiter, dan dia adalah kapten pengawal kerajaan Star Moon. Dia juga seorang level 200, kaisar pedang tingkat 4. Dia bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik White River City, Weisman. Dan dikenal sebagai orang terdekat untuk menjadi pedang suci di kerajaan Star Moon. Meskipun ada NPC Tier 5 di Star Moon Kingdom, tidak ada NPC ini yang berafiliasi dengan kerajaan. Mereka berasal dari beberapa organisasi NPC utama di Gods Domain. Ucarus, kuil Dewa Perang Bintang Bulan, adalah salah satu contohnya. Bahkan Raja harus menunjukkan rasa hormat kepada Ucarus. Ada juga Sarlin yang sangat misterius. Meskipun Si Feng tidak tahu organisasi NPC mana Sarlin berasal, dia yakin bahwa dia bukan milik Star Moon Kingdom. Karena itu, selain Grand Marshal Adolf Ceret, orang dapat mengatakan bahwa Rian Reiter adalah NPC terkuat di kerajaan Star Moon. Di depan Grand Duke dan Royal Guard Captain berdiri berdampingan, setiap pemain biasa akan ketakutan. Anehnya, Si Feng mendekati mereka dengan santai. Pelayan NPC dengan hormat pindah ke samping. Dua VIP Star Moon Kingdom ada di sini bersama-sama. Tampaknya sesuatu yang serius benar-benar terjadi di kerajaan. Melihat dua NPC sebelum dia, Si Feng lebih percaya diri dengan asumsinya. Munculnya kuil Dewa Jahat mengisyaratkan bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Ini praktis hukum alam dalam domain dewa. Si Feng dapat mengingat bahwa hampir setengah kekaisaran hati singa telah dihancurkan di masa lalu karena penampilan kuil Dewa Jahat. Bahkan Super Guild yang berkuasa di Lionheart's Empire telah menderita kerugian besar, belum lagi guild kekaisaran yang lebih kecil. Kejadian ini telah mengejutkan semua domain dewa. Tidak ada yang mengharapkan organisasi gelap NPC menjadi begitu kuat. Setelah kejadian itu, pemain meledak beraksi untuk menghapus kuil Dewa Jahat saat masalah terkait terjadi. Meski begitu, setiap negara tempat kuil itu tampak mengalami kerusakan parah. Lagi pula, ketika kuil Dewa Jahat muncul, semua kehidupan dan tanah hilang, bahkan setelah ancaman dihilangkan, daerah itu membutuhkan waktu lama untuk pulih. Situasi seperti itu berdampak pada pemain lokal dan persekutuan sangat besar. Oleh karena itu, Si Feng telah bergegas ke sini. Sangat sulit untuk masuk ke istana Star Moon. Namun, bertemu dengan Grand Duke Heartfield lebih mudah. Semuanya akan baik-baik saja selama dia melaporkan masalah mengenai kuil Dewa Jahat ke Heartfield. Grand Duke kemudian dapat melakukan perjalanan ke istana dan memberitahu raja. Dengan kekuatan pasukan kerajaan, melenyapkan monster bertanduk satu seharusnya mudah. Petualang muda, kita bertemu lagi, Grand Duke Heartfield menyapa Si Feng saat dia mendekat. Membelai janggutnya, Heartfield tertawa kecil sebelum melanjutkan,
Weisman telah memberitahuku banyak tentangmu. Aku tidak akan pernah membayangkan bahwa, meskipun masih sangat muda, kamu mampu membantu Lady Charlene dengan berbagai hal. Jika kedua putra aku sama luar biasanya dengan kamu, aku bisa pensiun tanpa khawatir. Ketika Hartfield selesai memuji, Ryan Reiter tidak bisa membantu tetapi melihat Si Feng. Ini membuat Si Feng merasa agak aneh. Dia tidak mengharapkan ketenarannya menyebar ke NPC. Selain itu, dua karakter berpengaruh ini di Star Moon Kingdom telah mendengar tentang dia. Lord Hartfield, aku datang dengan pesan penting yang harus sampai pada Yang Mulia Raja. Namun, aku tidak bisa memasuki istana, jadi aku berharap kamu dapat mengirimkan pesan untuk aku, Si Feng meminta dengan hormat. Baik-baik saja maka. Jika berita kamu sama pentingnya dengan yang kamu katakan, aku akan menyampaikan pesannya. Hartfield mengangguk, dengan tegas menyetujui permintaan Si Feng. Aku telah menemukan jejak kuil dewa jahat di hutan Starfield. Hutan saat ini tanpa kehidupan. Jika kita tidak menghentikan kuil dewa jahat tepat waktu, itu akan dengan cepat menjadi ancaman bagi ibu kota, kata Si Feng setelah mempertimbangkan kata-katanya. Adapun validitas klaim aku, Lord Hartfield hanya perlu mengirim seseorang untuk menyelidiki Starfield Forest. NPC berpangkat tinggi di Domain God adalah sangat cerdas. Seringkali, pemain tidak diharuskan menunjukkan bukti saat melaporkan suatu insiden. NPC akan mengambil tindakan selama mereka melaporkan fakta, memulai investigasi mereka sendiri. Setelah laporan diverifikasi, pemain akan menerima hadiah. Jika laporan itu terbukti salah, pemain akan dihukum. Namun, para pemain perlu mendapatkan kepercayaan NPC ini sebelum mereka dapat melaporkan berbagai masalah. Jika seorang pemain kurang kredibilitas, NPC tidak akan repot-repot untuk menyelidiki situasi bahkan jika pemain mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya, Si Feng telah mendapatkan beberapa kemewahan dengan Grand Duke. Kata-katanya sendiri bisa memicu penyelidikan. Namun, jika dia berurusan dengan NPC lain, mereka bahkan tidak akan memberinya penerangan. Kuil Dewa Jahat. Kuil Dewa Jahat telah muncul begitu dekat dengan ibu kota. Ketika Hartfield mendengar Kuil Dewa Jahat, dia tegang. Energi di sekitarnya juga berubah. Kapten Ryan, seperti laporan yang baru-baru ini kamu terima, tampaknya para kultus jahat yang terkutuk itu bergerak lagi, kata Hartfield, kemarahan memenuhi matanya. Setelah upaya gagal mereka 15 tahun yang lalu, mereka mengejar bahwa item lagi. Kali ini, aku akan menghapus mereka dari kerajaan bulan bintang. Setelah pernyataan Grand Duke, suara notifikasi sistem mencapai telinga Si Feng, dengan pengumuman sistem Star Moon Kingdom berikut dengan seksama. Babak 962 Ahli Nujum Legendaris. Sistem, selamat. Kamu telah menerima quest storyline utama dengan peringkat epic, Evil God's Birth. Konten pencarian, basmi orang-orang percaya dewa jahat di kerajaan bintang bulan. Jika kamu gagal memusnahkan orang percaya dewa jahat sebelum mereka memanggil dewa jahat, kerajaan bintang bulan akan jatuh ke dalam kehancuran. Saat sistem pemberitahuan berulang 3 kali, Si Feng tertegun sejenak. Dia hanya menjadi pembawa pesan, namun dia telah memicu quest storyline utama peringkat epic di Star Moon Kingdom. Ini bukan kabar baik bagi Zero Wing. Tak lama setelah pemberitahuan sistem, pengumuman sistem diikuti. Pengumuman sistem Star Moon Kingdom, paket ekspansi baru, bencana dewa jahat, telah diaktifkan. Pengumuman sistem Star Moon Kingdom, reruntuhan kuil dewa jahat telah ditemukan di Ngarai Mati. Asura mode regional dungeon, Andit Gorge, telah diaktifkan. Pemain level 35 ke atas dapat memasuki ruang bawah tanah. Pengumuman sistem juga diulang 3 kali, menciptakan kegemparan di Star Moon Kingdom. Luar biasa. Siapa yang memicu paket ekspansi baru? Penjara regional mode Asura? Penjarahan itu akan luar biasa. Ini sebenarnya adalah Asura mode regional dungeon. Aku bertaruh monster dungeon akan menjatuhkan magic crystals. Aku tidak akan harus terus berjuang untuk membunuh di pegunungan Stone Claw. Mayoritas pemain kerajaan sangat tertarik dengan dungeon regional baru. Awalnya, satu-satunya dungeon regional yang menawarkan sihir kristal adalah pegunungan Stone Claw. Namun, itu telah menjadi momok bagi berbagai perserikatan besar Star Moon Kingdom. Meskipun area tersebut menyediakan sumber daya yang melimpah, pangsa pemain biasa sangat kecil. Selain itu, persaingan untuk sumber daya itu tumbuh setiap hari. Penampilan Asura mode regional dungeon yang baru jelas merupakan alasan untuk merayakan sebagian besar pemain Star Moon Kingdom. Paling tidak, sekarang ada area lain di mana mereka bisa mendapatkan kristal sihir. Selain itu, Andit Gorge jauh lebih dekat dengan Star Moon City daripada Stone Claw Mountains. Hanya satu peta yang memisahkan Ngarai dan ibu kota. Satu-satunya masalah adalah bahwa monster di peta tersebut agak berlevel tinggi, semua di atas level 50. Jika seseorang melintasi peta tanpa cukup kuat, risiko kematian akan cukup tinggi. Namun, ini juga bisa membantu mendiskualifikasi beberapa pemain, mengurangi kompetisi di dungeon regional. Satu-satunya downside adalah perbaikan peralatan.
Tidak seperti di pegunungan Stoneclaw, tidak ada peta berdekatan Andit Gorge yang memiliki kota. Butuh waktu 4 jam untuk berlari ke sana dari titik teleportasi terdekat. Sementara ini adalah masalah besar bagi pemain independen, berbagai guild besar menemukan ini dapat diterima. Paling tidak, mereka tidak perlu membayar Zero Wing dengan Magic Crystals jika mereka digiling di Andit Gorge. Terlebih lagi, begitu anggota guild mereka mendapatkan mons, mereka bisa menghemat waktu saat bepergian. Untuk sementara waktu, berbagai guild besar Star Moon Kingdom mulai bersiap untuk pasukan garnisun di Andit Gorge. Sebuah dungeon regional baru mengisyaratkan bahwa akan ada sumber daya yang belum ditemukan. Jika mereka memasuki Andit Gorge dengan segera, mereka bisa mendapatkan lebih dari pesaing mereka. Petualang muda, aku ingin kamu membantu aku dengan sesuatu, kata Heartfield tegas kepada Si Feng. Sekarang setelah orang-orang percaya dewa jahat muncul, aku curiga bahwa Bain, ahli nujum legendaris dari 15 tahun yang lalu, sedang merencanakan sesuatu yang baru. Aku ingin kamu menemukannya untuk aku. Jika Bain mencoba mengadakan ritual pemanggilan, ia akan perlu membantai banyak orang untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk memanggil doppelganger dewa jahat. Aku memiliki kristal pelacak yang telah merekam kekuatan dewa jahat. Ini akan membantu kamu mencari kekuatan dewa jahat di suatu daerah. Jika Bain menyerap kekuatan makhluk di daerah itu, kristal pelacak akan mendeteksinya. Setelah kamu menemukan sarangnya, yang perlu kamu lakukan hanyalah melaporkan kembali. Namun, berhati-hatilah dalam pencarianmu. Bain adalah ahli nujum legendaris, dan dengan bantuan kekuatan dewa jahat, ia dapat memanggil monster yang sangat kuat. Memanggil si penjahat dewa jahat akan membutuhkan banyak kekuatan, jadi dia pasti akan memelihara banyak monster yang kuat untuk membantunya mengumpulkan apa yang dia butuhkan. Jika kamu ingin berurusan dengan monster ini, kamu harus menuju ke sisa-sisa kuil dewa jahat di Ngarai Mati. Kamu mungkin menemukan beberapa metode untuk berurusan dengan mereka. Begitu Heartfit selesai berbicara, dia melewati Si Feng blok kristal biru. Pelacakan kristal saat diaktifkan, akan memindai 5.000 yard ke segala arah untuk kekuatan dewa jahat. Setiap penggunaan mengkonsumsi satu kristal ajaib. Cooldown, 30 menit. Sungguh item yang merepotkan. Si Feng tidak mengatakan apa-apa saat dia menatap balok kristal di tangannya. Untungnya, akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan yang diperlukan untuk memanggil dewa jahat. Monster bertanduk satu akan terus membantai semua yang ada di jalan mereka. Dia akan, cepat atau lambat, menemukan mereka, lalu, dia hanya perlu mengikuti mereka kembali ke sarang mereka. Setelah itu, Si Feng meninggalkan rumah Grand Duke dengan kristal tracking di tangan. Dia memberitahu Aqua Rose untuk mengirim beberapa orang untuk mencari peta di dekat Stone Forest Town untuk mendapatkan petunjuk tentang monster bertanduk satu. Setelah menyelesaikan tugas itu, ia pindah ke Blackwing City. Sementara itu, di dalam persekutuan Ouroboros di Kerajaan Star Moon, sebuah pertemuan diadakan. Biasanya, hanya eselon atas persekutuan yang diundang ke pertemuan tersebut. Namun, pertemuan ini mencakup 3 orang luar. Guild Leader Snow, ada banyak manfaat untuk menjadi salah satu guild bawahan Blackwater Corporation. Tidakkah kamu mempertimbangkannya? Tanya pemuda berambut pendek yang suram, yang memimpin kelompok orang luar, bertanya, tersenyum kepada Snow lembut. Banyak manfaat, Zhao Yueru, yang diulang dari samping Snow lembut, kemarahan mewarnai kata-katanya. Kamu meminta pengelolaan Ouroboros dan 90% sahamnya, namun kamu menawarkan kami kurang dari 1/10 dari harga pasar. Apakah ini yang disebut manfaat kamu? Oh, jangan seperti itu. Dengan ketenaran dan pengaruh Blackwater Corporation, aku yakin kamu tahu betapa manajemen kami akan menguntungkan Ouroboros. Persekutuan akan menjadi sangat kuat, kata pemuda berambut pendek itu, tertawa. Bergabung dengan Blackwater Corporation sekarang adalah pilihan terbaik kamu. Jika tidak, kamu akan menemui jalan buntu di masa depan. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa sama sekali. Apakah kamu mengancamku? Snow lembut mengerutkan kening. Itu bukan ancaman. Aku hanya menawarkan saran. Aku ragu bahwa investor kamu akan ingin membuat musuh Blackwater, kata pemuda itu. Dia kemudian menoleh ke tetua Ouroboros, mengatakan, tetua persekutuanmu mengetahui hal ini. Apakah mereka belum memberitahu kamu? Apa yang sedang terjadi? Snow gentle mengalihkan pandangannya ke arah beberapa tetua persekutuan di sebelahnya. Setiap tetua mewakili salah satu investor Ouroboros. Kata-kata mereka adalah kehendak investor. Perusahaan kami telah mencapai konsensus dan memutuskan untuk bergabung dengan Blackwater Corporation. Snow, tolong jangan salahkan kami. Kami tidak punya pilihan. Blackwater telah memberikan tekanan pada perusahaan kami pada akhir-akhir ini, sehingga keuntungan kami dalam bahaya. Jika ini terus berlanjut, perusahaan kami mungkin bangkrut. Kami harus berkompromi, seorang tetua menjelaskan dengan lembut. Babak 963 3 hari. The Blackwater Corporation menggunakan taktik yang mengesankan.
Gentle Snow melirik pemuda berambut pendek yang duduk berseberangan dengannya mendengarkan penjelasan beberapa tetua. Di dunia game virtual, guild kelas 3 atau lebih besar biasanya membagi saham mereka di antara banyak pemegang saham. Zero Wing unik dalam hal ini karena guild jarang berada di bawah kendali satu entitas, apalagi guild kelas 1. Meskipun guild kelas 1 adalah setara dengan perusahaan dan mampu menghasilkan uang sendiri, ketika guild dengan kaliber seperti itu bergabung dengan game realitas virtual berskala besar, itu membutuhkan banyak modal untuk mulai berkembang. Guts domain khas di antara game realitas virtual berskala besar. Bahkan dengan kekuatan keuangan kelas 1, investasi dari berbagai perusahaan dibutuhkan agar suatu perserikatan menyebar pengaruhnya ke seluruh domain dewa saat berusaha untuk mendominasi satu atau banyak kerajaan. Inilah tepatnya alasan mengapa banyak perusahaan memegang mayoritas saham Ouroboros. Jika perusahaan-perusahaan ini mencapai kesepakatan, bahkan dia, ketua persekutuan, terpaksa menerima keputusan itu. Namun, Snow Gentle tidak pernah membayangkan Blackwater menjadi cukup tercela untuk memaksa Ouroboros tunduk. Secara umum, perusahaan-perusahaan internasional besar meremehkan taktik seperti itu hanya akan membuat mereka menjadi bahan tertawaan. Pemimpin-pemimpin Snow, apa keputusanmu? Pemuda berambut pendek itu mengabaikan ejekan Dewi Salju. Sebaliknya, dia mencibir dan berkata, aku tahu ini adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat. Bagaimana dengan ini? Kami akan memberi kamu 3 hari untuk mempertimbangkan opsi kamu. Jika kamu bersikeras menolak tawaran kami dalam 3 hari, kami akan dipaksa untuk menempatkan orang lain di kursi ketua persekutuan. Setelah membuat ancamannya, pemuda berambut pendek meninggalkan ruang pertemuan. 2 pemain ahli level 39 mengikutinya dengan cermat. Big Brother Wave, mengapa kita tidak menyingkirkan Snow lembut? Itu akan membuatnya lebih mudah untuk mengambil alih Ouroboros. Sekarang setelah kamu memberinya 3 hari lagi, dia mungkin membujuk mereka yang ada di pagar atau membeli saham mereka. Jika dia melakukannya, akan lebih sulit untuk menduduki persekutuan. Kedua lelaki tegap itu bertanya kepada pemuda berambut suram yang suram itu. Tujuan Blackwater Corporation sejak awal adalah untuk mengendalikan kerajaan Star Moon. Setelah mengubah Star Moon Kingdom menjadi taman bermain perusahaan, mereka akan menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mendominasi Kekaisaran Naga Hitam. Bahkan jika Snow lembut menyetujui kondisi mereka, mereka tidak akan membiarkan Ouroboros bertahan. Sebaliknya, Blackwater akan mendirikan persekutuannya sendiri dan menyerap Ouroboros, mendapatkan kontrol penuh. Karenanya, mereka tidak memerlukan persetujuan Snow lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memberinya 3 hari untuk membuat keputusan? Pemuda berambut pendek itu mendecakkan lidahnya. Dengan mencibir, dia melanjutkan, aku hanya memberi waktu kepada anggota Ouroboros untuk beradaptasi. Jika aku menghapus Gentle Snow dari posisinya secara tiba-tiba, itu akan menyebabkan kegemparan di persekutuan. Tidak hanya itu akan mengurangi moral persekutuan, tetapi aku juga akan memiliki banyak kesulitan memperbaiki masalah. Sekarang aku memberi Snow lembut 3 hari, namun, berita tentang masalah ini akan menyebar ke seluruh persekutuan. Kami akan menghadapi lebih sedikit perlawanan ketika kami mengambil alih manajemen persekutuan. Yang terpenting, Tuan Muda Jing belum mengirimiku cukup ahli untuk mengambil alih Ouroboros. Dalam 3 hari, kita harus memiliki personel yang cukup untuk mengambil kendali. Pada saat itu, kita akan menguasai Star Moon City, dan itu tidak akan lama sebelum kita memiliki semua kerajaan Star Moon. Big Brother Wave, bagaimana dengan guild nomor 1 Star Moon Kingdom, Zero Wing? Apakah kita tidak bernegosiasi dengan mereka? Aku pernah mendengar bahwa Zero Wing sangat keras kepala, dan ketua persekutuan sendiri yang mengendalikan persekutuan. Akan lebih sulit untuk mengambil alih. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Tuan Muda Jing punya rencana lain untuk Zero Wing. Pemuda bernama Abandoned Wave itu menanggapi dengan acuh tak acuh. Bagaimana orang-orang yang dikirim Tuan Muda Jing beradaptasi? Big Brother Wave, yakinlah, dengan panduan kami, mereka membaik setiap hari. Aku percaya mereka akan beradaptasi dengan gaya bertarung domain dewa dengan sangat cepat dengan bantuan video pertempuran yang kami dapatkan dan menara trial. Selama level mereka dinaikkan dengan cepat, mereka akan menjadi kartu truf terbesar persekutuan, salah seorang pria tangguh melaporkan dengan penuh semangat. Blackwater Corporation tidak seperti perusahaan lain. Ini sebenarnya bisa sangat cocok di domain dewa. Lagi pula, Blackwater adalah perusahaan internasional yang menangani kompetisi pertempuran. Dojo korporasi membentang di seluruh dunia. Selain itu, korporasi juga merupakan salah satu tuan rumah utama kompetisi pertarungan dunia. Dengan para pejuang amatir di domain God, akan menjadi sepotong kue untuk Blackwater untuk mendominasi permainan. Jika bukan karena peluncuran Mindspace System baru-baru ini, Blackwater Corporation tidak akan memendam sedikitpun pemikiran untuk berinvestasi dalam Gods Domain. Setelah kelompok gelombang yang ditinggalkan pergi, kekacauan melanda Ouroboros. Persekutuan tidak lagi fokus pada dungeon regional baru.
Sementara itu, Si Feng telah tiba di distrik sihir kota Blackwing. Tidak seperti kota NPC biasa, yang umumnya dibagi menjadi distrik nobel dan distrik biasa, NPC dan pemain yang mencapai kota Blackwing luar biasa. Selain itu, bahkan jika kerajaan dan kekaisaran bangsawan lain berkelana ke kota ini, mereka biasa di sini. Di distrik sihir, toko sihir milik NPC ada di mana-mana. Setidaknya ada 100 toko seperti itu di distrik itu. Toko-toko ini tidak hanya menjual semua jenis item sihir penggunaan sehari-hari, tetapi mereka juga menjual magic scrolls. Beberapa bahkan menjual naskah ajaib langka yang tidak dapat ditemukan di kota NPC biasa. Scroll Monster Repellent adalah salah satu magic scroll. Awalnya, pemain berasumsi bahwa Monster Repellent Scroll tidak memiliki nilai tertentu. Lagi pula, itu hanya mampu mengusir monster dengan kecerdasan rendah. Selain itu, ketika pemain mencapai level yang lebih tinggi dan menjelajahi peta level yang lebih tinggi, mereka menemukan lebih sedikit monster dengan kecerdasan rendah. Karenanya, jarang ada kebutuhan untuk scroll penolak monster. Selanjutnya, gulungan itu mahal. Scroll Repellent Monster hanya mendapatkan popularitas setelah pemain menemukan kemampuannya untuk melindungi kota. Namun, sebagai salah satu magic scroll selangka yang dijual di Blackwing City, Monster Repellent Scroll tidak tersedia tanpa batas. Hanya jumlah terbatas yang dapat dibeli setiap hari. Selain itu, hanya satu magic shop yang menjual gulungan itu, jadi itu tidak mudah diperoleh. Secara keseluruhan, hanya 20 Monster Repellent Scrolls yang tersedia di Blackwing City setiap hari. Ketika Si Feng memasuki magic shop yang menjual Monster Repellent Scrolls, dia menemukan banyak pemain yang menunggu. Para pemain ini berbalik ke arah Si Feng. Mengapa ada orang dari kuil suci di sini? Si Feng agak terkejut ketika melihat para pemain ini. Babak 964 tidak ada yang luar biasa. Corners Magic Shop adalah toko sederhana di Blackwing City. Toko itu tersembunyi jauh di dalam gang, membuatnya sulit dikenali. Selain itu, barang-barang yang dijual di toko sulap mewah yang melapisi jalan utama distrik sihir sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pemain. Karenanya, sangat sedikit yang keluar dari jalan mereka untuk mencari toko sihir corner. Si Feng tidak pernah berharap untuk bertemu dengan anggota kuil suci Super Guild di sini. Selain dari anggota kuil suci yang mencolok, seorang wanita yang familiar mengobrol dengan penjaga toko NPC. Saudari Melody, haruskah kita mengusir pemain ini? Pemanggil pria yang mengenakan jubah penyihir biru bertanya pelan. Summoner laki-laki ini terlihat relatif muda, berusia sekitar 20 tahun, namun dia sudah berada di level 39. Aura kekuatan dan kesombongan yang dia keluarkan mengungkapkannya sebagai lebih dari ahli biasa. Selain itu, stafnya adalah senjata tier 1 yang unik untuk summoner, staf ilusi. Senjata tier 1 adalah yang paling cocok untuk kelas tier 1, selain dari senjata epic. Mereka bisa memaksimalkan kekuatan tempur pemain tier 1, yang bahkan tidak bisa dicapai oleh senjata Dark Gold terbaik. Saat ini, bahkan guild kelas 1 hanya memiliki 1 atau 2 item epic, beberapa tidak punya sama sekali. Meskipun Super Guild sedikit lebih baik dalam hal ini, mereka tidak bisa mempersenjatai setiap ahli puncak mereka dengan item epic. Umumnya, para ahli ini hanya menggunakan item Dark Gold. Menggunakan senjata tier 1 di kuil suci berbicara banyak tentang standar tempur pemuda. Tidak dibutuhkan. Kebetulan aku punya alasan untuk mencarinya. Karena dia telah menampilkan dirinya, segalanya tidak bisa lebih baik. Ketika Quiet Melody melihat Si Feng, senyum tipis muncul di wajahnya yang cantik dan menawan. Senyumnya memikat beberapa anggota kuil suci. Mencari dia, pemuda pemanggil sedikit terkejut. Ragu, dia berbalik untuk melihat Si Feng saat dia bertanya-tanya, siapa dia? Quiet Melody adalah wakil master kuil suci. Dia juga salah satu ahli puncak persekutuan. Sangat sedikit di dunia game virtual yang bisa menarik perhatiannya. Melihat kebingungan summoner, Quiet Melody tertawa kecil ketika dia menjelaskan, fantasi, kamu mungkin tidak tahu tentang dia karena kamu baru saja lulus dari pelatihan pendatang baru. Tetapi dia tidak lain adalah Ye Feng dari Zero Wing. Jadi, kamu adalah Ye Feng yang mengalahkan Sirius. Pemuda bernama Lonely Fantasy berbicara kepada Si Feng, iri tumbuh di hatinya. Namun, daripada iri kekuatan Si Feng, dia cemburu dengan perhatian yang diberikan Melody diam kepada Si Feng. Dia adalah seorang jenius yang telah dipelihara oleh kuil suci. Dari banyak pendatang baru yang baru saja lulus dari program pelatihan kuil dan menjadi anggota internal, dia menempati peringkat 5 besar. Kuil suci adalah persekutuan super, dan ia memilih pendatang baru yang dipeliharanya dari anggota elit persekutuan. Mereka yang menonjol di antara para elit ini adalah krim tanaman. Dalam persekutuan kelas 1 manapun, orang-orang ini bisa dengan mudah menjadi petarung terkuat. Individu-individu ini adalah ahli blue blood dunia game virtual. Namun, individu rendahan seperti Si Feng telah mengalahkan salah satu monster tua Battle Wolves Guild. Selain itu, Si Feng menerima perhatian Quiet Melody, yang ia kagumi.
Kenapa dia tidak cemburu? Tanpa sadar, rasa lapar untuk bertempur mengisi tatapan Lonely Fantasy saat dia menyaksikan si Feng. Ye Feng, kita bertemu lagi. Kui Melody mengambil inisiatif untuk menyambut si Feng. Jika bukan karena pinjamanmu ke Hidden Cloud, aku mungkin kurang beruntung. Selama lelang Blackwing terakhir, Hidden Cloud 9 Surga Pavilion telah mengalahkannya dalam pelelangan untuk tablet emas. Pada akhirnya, bagaimanapun, NPC misterius telah membunuhnya untuk tablet itu. Selain itu, Hidden Cloud tidak dapat masuk ke domain God untuk waktu yang lama setelah kejadian itu. Dia telah menjadi bahan tertawaan di antara para Super Guild. Bahkan sekarang, Quiet Melody berkeringat dingin setiap kali dia memikirkan bagaimana dia telah berjuang begitu keras untuk tablet Secret Technique. Kehilangan uang adalah satu hal. Kehilangan waktu sangat penting. Setiap menit dan detik dihitung oleh berbagai pakar persekutuan. Jika mereka bisa, para ahli ini akan menghabiskan setiap menit dalam permainan. Jika mereka tidak bisa masuk ke domain God selama beberapa hari, kemajuan mereka akan terluka. Kerusakannya mungkin tidak terlalu parah untuk orang seperti dirinya, yang telah kehilangan minat dalam pertempuran untuk kursi ketua persekutuan dan puas sebagai wakil pemimpin kuil dan memegang beberapa bagian dari persekutuan. Namun, untuk orang yang ambisius seperti Hidden Cloud, yang bersaing untuk menjadi Master Hall pertama dari 9 surga, kerusakannya luar biasa. Kamu harus berada di sini untuk beberapa gulungan langka, bukan? Kata Quiet Melody, tatapannya beralih ke gulungan ajaib yang mengisi lemari display. Sambil tersenyum tipis, dia melanjutkan, sayangnya, aku telah membeli semua gulungan langka di sini. Jika kamu ingin membeli, kamu harus menunggu sampai besok. Kuil Guru Melody cukup mengesankan. Aku terkejut bahwa kamu telah menemukan tempat ini, kata si Feng sambil melirik lemari pajangan. Memang, seperti yang dikatakan Quiet Melody, gulungan langka itu hilang. Bahkan gulungan monster repellent, yang tidak memiliki kegunaan nyata pada tahap permainan ini, terjual habis. Tidak apa, aku baru saja menemukan toko ini, jawab Melody dengan tenang. Dia kemudian mengungkapkan beberapa gulungan langka yang telah dibelinya. Melihat si Feng, dia berkata dengan lembut, gulir mana yang kamu cari? Jika kamu terburu-buru, aku bisa menjual beberapa kepada kamu dengan biaya. Para anggota kuil suci terkejut. Mereka mengira mereka berhalusinasi. Quiet Melody adalah wakil master kuil suci. Bahkan jika seseorang mengabaikan statusnya, penampilannya sudah cukup untuk membuat pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya pingsan. Selain dari rasa hormat yang diperlukan untuk pemimpin kelompok dan generasi tua kelompok, dia hampir tidak pernah menyatakan niat baik kepada siapapun. Namun, dia melakukan hal itu untuk si Feng. Bahkan jika si Feng adalah pejuang yang sangat terampil dengan kekuatan yang mencengangkan, itu seharusnya tidak menjamin kehangatan Melody yang tenang. Lagi pula, mereka milik guild yang berbeda. Selain itu, persekutuan mereka memiliki banyak ahli yang lebih kuat dari si Feng. Sister Melody, kita perlu gulungan ini segera. Jika kita menjualnya ke orang lain. Lonely Fantasy dengan cepat menyela. Tidak apa-apa, kami membeli beberapa tambahan sebagai tindakan pencegahan. Quiet Melody tersenyum, menanggapi saran pemuda pemanggil dengan acuh tak acuh. Namun, Lonely Fantasy tahu bahwa gulungan sihir langka ini sangat penting untuk menyelesaikan pencarian mereka. Jika mereka kehabisan selama pencarian, mereka mungkin jatuh di ujung kesuksesan. Jika itu terjadi, upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Dia tidak bisa mengerti mengapa Quiet Melody ingin berteman dengan si Feng. Apa yang baik tentang pendekar pedang ini? Terima kasih banyak, aku hanya perlu 4 gulungan penolak monster. Si Feng menyatakan, tidak berdetak di semak-semak. Kesepakatannya dengan Bloodfang sangat penting. Jika monster menggerebek kota sebelum dia siap, tanpa gulir penolak monster, dia harus membayar 30.000 emas. Selain itu, seseorang yang berstatus Quiet Melody tidak punya alasan untuk menipu dia dan tidak perlu menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui mengapa dia datang ke toko ini. Karena wanita itu ingin berteman dengannya dan tidak ada permusuhan antara dia dan kuil suci, dia tidak melihat alasan untuk menolak tawarannya. Setelah itu, Quiet Melody memberi si Feng 4 monster repellent scrolls dengan imbalan 20 gold. Setelah menerima gulungan, si Feng menoleh untuk melihat Quiet Melody, yang telah tersenyum selama ini. Sambil mendesah, dia berkata, Temple Master Melody, sebutkan saja urusanmu. Aku berasumsi bahwa kamu tidak membuang banyak waktu untuk berbicara dengan orang yang tidak seperti aku hanya untuk menjual beberapa gulungan yang tidak menguntungkan. Petik 2. Bab 965, Perhatian Super Serikat. Bukan masalah besar, aku hanya ingin membeli item dari Zero Wing. Kui Melody tertawa mendengar pertanyaan si Feng. Item apa yang kamu minati? Si Feng mulai tumbuh penasaran. Umumnya, barang apapun yang dijual Zero Wing dapat dibeli dari Candlelight Trading Firm. Dengan kemampuan kuil suci, Quiet Melody bahkan dapat dengan mudah membeli kit armor menengah mana yang terbatas. Daripada mencari dia secara pribadi,
dia hanya bisa mengeluarkan perintah, dan bawahannya akan mengambil item dan mengirimkannya ke depan pintunya. Slot ke kota suci, Quiet Melody merespons dengan serius. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Ekspresi Si Feng segera menjadi gelap. Sangat sedikit orang yang tahu tentang perolehan token masuknya kota Titan. Dia sangat meragukan bahwa orang-orang Youlan akan membocorkan apapun. Namun, berdasarkan nada Quiet Melody, jelas bahwa dia yakin bahwa dia memiliki token masuk. Tidak perlu terkejut. Pada kenyataannya, berita ini telah menyebar ke berbagai super guild. Quiet Melody tersenyum. Aku yakin kamu ingat Perles, kan? Sebagai akibat dari kerugian besar di tanganmu, Perles mengiklankan perbuatanmu. Dia bahkan mengungkapkan rahasia tentang Titan City. Selain itu, dia sangat yakin bahwa kamu mendapatkan slot ke kota suci. Sebelum kejadian ini, aku tidak pernah tahu bahwa domain Tuhan memiliki tanah suci. Banyak super guild sekarang menonton Zero Wing. Hanya masalah waktu sebelum mereka menghubungi persekutuan kamu. Aku berniat untuk mengunjungi White River City setelah aku selesai berbelanja di sini. Namun, sepertinya itu tidak perlu. Mendengar penjelasan Melody Quiet, para anggota kuil suci tertegun. Bahkan Lonely Fantasy bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Si Feng sebenarnya bertanggung jawab atas penderitaan tetua Pantheon. Bahkan pemula tahu tentang Pantheon Perles. Dia adalah pemain besar di level yang sama dengan Quiet Melody, namun Si Feng telah membunuh karakter yang begitu kuat. Itu luar biasa. Pertempuran lapangan berbeda dari pertempuran paup di gelap arena. Meskipun Perles tidak sekuat Sirius, orang bisa menggunakan berbagai alat dalam pertarungan lapangan. Banyak ahli yang kuat juga menemani Perles, membuatnya bahkan lebih sulit untuk membunuhnya. Selain itu, dari mendengarkan kata-kata Quiet Melody, item di tangan Si Feng bahkan tergoda ke berbagai super guild. Sedemikian rupa sehingga wakil guru kuil seperti Quiet Melody menganggap perlu untuk melakukan kunjungan pribadi. Ini adalah yang pertama dalam sejarah kuil suci. Secara umum, ketika berhadapan dengan persekutuan seperti Nol Sayap, adalah keajaiban jika kuil suci bahkan mengirim seseorang dari manajemen menengah. Namun persekutuan telah mendelegasikan negosiasi dengan Nol Sayap ke eselon inti-inti. Lonely Fantasy bingung. Zero Wing hanyalah persekutuan pemula di domain dewa, namun itu menjamin perawatan yang diimpikan oleh persekutuan kelas 1. Bagaimana cara mengelola ini? Jadi, dialah yang membiarkannya bocor. Si Feng tersenyum pahit ketika sebuah kesadaran melanda dirinya. Sepertinya itu adalah kesempatan terakhirnya. Dia sekarang, kurang lebih, memahami tindakan Perles selama persidangan masuk. Tidak heran mengapa Perles of Pantheon yang tinggi dan perkasa mencoba untuk bernegosiasi di tengah pertempuran. Tanpa ragu, itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menantang ujian masuk. Setelah kehilangan kesempatan itu, dia harus menunggu lama sebelum dia bisa mencoba memasuki kota suci lagi. Dia bahkan mungkin tidak mendapat kesempatan lagi. Karena dia telah kehilangan kesempatan ini, dia tidak akan membiarkan pelaku di balik kegagalannya bebas dari hukuman. Oleh karena itu, dia telah menyebarkan berita dan mengarahkan berbagai super guild ke arah Zero Wing. Kuil suci kami juga tahu betapa berharganya slot, jadi kami tidak akan meminta terlalu banyak. 10 akan cukup. Aku percaya bahwa dengan berapa banyak slot yang diperoleh Zero Wing, perdagangan 10 seharusnya tidak menjadi masalah. Selain itu, kami lebih dari bersedia membayar biaya yang cukup baik dalam bentuk uang atau barang. Quiet Melody dengan tergesa-gesa menjelaskan tawarannya. Dalam persekutuan biasa, slot kota suci paling banyak akan menambah beberapa pemain gaya hidup tingkat lanjut. Namun, itu adalah cerita yang berbeda untuk super guild. Super guild seperti kuil suci memiliki banyak pemain gaya hidup yang menguasai dalam game realitas virtual lainnya. Sayangnya, karena para master ini masih tidak terbiasa dengan kelas gaya hidup domain God, mereka hanya bisa memanfaatkan sebagian kecil dari kemampuan mereka yang sebenarnya. Namun, dengan akses ke kota suci Titan, para penguasa masa lalu ini akan dengan cepat menjadi master gaya hidup sejati dalam domain dewa. Setelah para master ini dapat menggunakan kemampuan mereka yang sebenarnya, daripada hanya menghasilkan keuntungan terbatas, jaringan toko kuil suci akhirnya dapat dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mendapatkan slot ke kota suci, kuil suci bersedia membayar harga yang besar. Jika Zero Wing bersedia untuk menjual slot, kuil suci bersedia untuk menjual barang-barang epic atau golden tanah di kota-kota besar untuk mereka. Karena Si Feng tetap diam, Melody yang tenang memutuskan untuk menggunakan kartu truf kuil suci. Seseorang membutuhkan lebih dari sekadar uang untuk membeli barang-barang epic dan tanah emas kota-kota besar. Itu terutama berlaku untuk Lance. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa nilai Lance ini punya ruang untuk tumbuh. Jika bukan karena betapa pentingnya master gaya hidup bagi kuil suci, kuil tidak akan pernah mempertimbangkan chip tawar-menawar ini. Meskipun aku ingin menyetujui tawaran kamu, slot kota suci terlalu berharga. Aku percaya bahwa kamu tahu betapa pentingnya mereka.
Selain itu, sejujurnya, Zero Wing telah menggunakan banyak slot kami. Bahkan jika aku ingin memperdagangkannya kepada kamu, Zero Wing tidak memiliki banyak yang tersisa. Jika kamu ingin membelinya, aku harus mendiskusikan penawaran kamu dengan pemimpin kelompok aku. Si Feng tidak secara terbuka menolak permintaan Quiet Melody. Bagaimanapun, kuil suci menawarkan harga yang mengesankan. Selain itu, berdasarkan Quiet Melody telah mengatakan, tampaknya beberapa Super Guild sangat tertarik pada token masuk kota suci. Bahkan jika dia mengatakan yang sebenarnya dan mengklaim bahwa Zero Wing telah menggunakan semua slotnya, tidak ada Super Guild yang akan mempercayainya. Pada saat itu, Zero Wing akan mendapatkan banyak musuh baru tanpa alasan sama sekali. Ini semua adalah bagian dari rencana jahat Perles. Aku mengerti. Aku harus meminta agar kamu berbicara dengan Guild Leader Black Flame, kalau begitu. Jika dia mau berdagang, tawaran kami tidak akan mengecewakan. Diam Melody mengangguk, tidak sedikit pun terkejut tentang hasil ini. Diperbarui oleh Box Novel.com, menurut pendapatnya, si Feng hanyalah salah satu eselon atas dari Zero Wing, dan slot kota suci dapat menentukan nasib sebuah perusahaan perdagangan. Secara alami, keputusan penting seperti itu jatuh pada pemimpin persekutuan. Adapun apakah Black Flame akan menyetujui tawaran kuil suci, dia tidak yakin. Namun, dia tidak percaya bahwa kemungkinan dia akan menolak tawaran itu. Bagaimanapun, tanah emas di kota-kota besar terlalu berharga. Mereka juga sesuatu yang sangat dibutuhkan Zero Wing. Tidak ada alasan bagi Black Flame untuk menolak.